Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyi ummi Rasulillahi rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci dan Zat yang Maha Tunggal dan Maha Besar. Dialah Tuhan kita satu-satunya, tidak bersekutu dengan Dia dengan apapun, dan Dia tidak mau disekutukan oleh siapapun. Berkat rahmat, pertolongan dan kasih sayangnya lah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan dan bersilaturahmi walau hanya lewat channel YouTube Sholawat Nada Dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meridhoi kita semua. Kali ini channel Sholawat Nada Dakwah akan membagikan tentang bacaan sholawat, yakni bacaan sholawat yang dinamakan dengan sholawat Jibril. Al-Imam Asy'arani telah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa saja yang membaca sholawat ini, maka sungguh terbuka baginya 70 pintu rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah cinta kasih pada hari setiap orang untuknya, dan tidak ada orang yang benci kepadanya kecuali orang-orang yang di hatinya terdapat kemunafikan. Dan dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Qawas radhiyallahu anhu bahwasanya hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para ahli ma'rifah melalui Nabi Khidir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Syekh yakni Imam Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syaqawi, beliau mengutip dari Imam Majduddin Fairuz Jabadi dari Imam Ali bin Isya Asy-Syamarqandi yang isinya, aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, keduanya berkata, kami telah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersabdanya, tidaklah seorang mukmin membaca Sallallahu ala Muhammad melainkan ia akan dicintai oleh manusia, sekalipun telah banyak manusia yang membencinya, di satu saat mereka akan Allah kehendaki untuk mencintainya. Dan kami juga telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari atas mimbar bersabda, siapa yang membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, maka Allah akan bukakan baginya 70 pintu rahmat. Sejarah turunnya sholawat Jibril, Imam Samsuddin As-Syaqawi juga telah menyebutkan bahwa Imam Asy-Syamarqandi mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas telah berkata, dahulu ketika pada zaman Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Samuel yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah ketika menghadapi musuh.
Dan pada suatu hari pihak musuh akan menyerang perkampungan beliau. Pihak musuh meyakini bahwa Nabi Samuel orang yang memiliki ilmu magic atau sihir, sehingga para musuh menyerang melalui dari arah laut dan membawa pasukan yang sangat banyak. Ketika rencana serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung dari pihak Nabi Samuel berada, mereka pun lalu bertanya kepada Nabi Samuel yang harus dilakukan untuk menghadang serangan musuh. Kemudian Nabi Samuel alaihissalam menyerukan kepada penduduk untuk membaca Sallallahu ala Muhammad. Setelah para penduduk mengamalkan bacaan sholawat tersebut, dan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya tentara musuh yang berencana menyerang kecelakaan, yakni kapal yang mereka tumpangi, tenggelam. Di lain kisah, pada suatu hari ada seorang pemuda dari Syam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku punya seorang ayah yang sudah lanjut usia, dan ayahku ingin selalu berjumpa denganmu." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Silakan kamu datangkan ayahmu ke sini." Kemudian lelaki itu menjawab, "Apalah daya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi." Dan beliau pun berkata, "Kalau begitu, suruhlah ayahmu untuk memperbanyak membaca Sallallahu ala Muhammad selama 7 hari 7 malam, maka ayahmu akan bertemu aku di dalam mimpi." Kemudian pemuda itu pun bergegas kembali pulang dan menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ayahnya. Lalu sang ayah pun mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya sang ayah bertemu Rasulullah lewat mimpinya. Itulah beberapa kisah atau sejarah mengenai sholawat Jibril. Kemudian ini ada beberapa tata cara bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Keutamaan dan fadilah sholawat Jibril berikut adalah rangkuman dari beberapa keutamaan jika mengamalkan sholawat ini, dan diantaranya adalah: yang pertama, jika sholawat ini dibaca dengan sebanyak 313 kali setelah sholat subuh dan sholat maghrib, dapat sebagai penglaris untuk usaha dagang. Yang kedua, jika dibaca setelah sholat maghrib sebanyak 1071 kali, insya Allah tidak akan kekosongan uang. Yang ketiga, jika Anda sedang mendirikan bangunan rumah, maka wiridkan sebanyak 5000 kali setiap malamnya. Yang keempat, jika sering dibaca 5000 kali setelah sholat duha, insya Allah bisa sebagai pembuka rezeki. Yang keenam, jika Anda memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, maka dapat dibaca selama 24 jam dan harus selesai dengan sebanyak 124.000 kali. Tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum dan tidur. Yang ketujuh, segala doa supaya mudah dikabulkan, maka bacalah sholawat ini dengan terus menerus tanpa hitungan, di mana saja dan saat kapan saja. Itulah sebagian dari khasiat atau keutamaan bagi yang mau mewiridkan sholawat Jibril ini. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami bagikan pada perjumpaan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan lain sebagainya, dan kepada Allah kami memohon ampunan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Sholawat Nada Dakwah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi